everybody, ketemu lagi bareng Mayu di podcast Italian GP part kedua. Gua pikir ini bakal lebih panjang daripada part pertama, jadi siap-siap aja ya, terserah kalian gimana caranya mau denger. Padahal kalau dipikir cuma ada 2 pabrikan, tapi perintilannya yang banyak. So, kemarin baru aja diumumkan bahwa Liberty Media mendapatkan izin secara resmi untuk mengakuisisi Dorna dengan 86% saham, dan itu artinya Liberty Media sekarang sudah punya hak untuk terang-terangan mengatur seperti apa MotoGP. Yang bisa dipastikan adalah mulai tahun depan akan ada radio halo-halo. Sisanya, nah yang menarik adalah skenario-nya. Jadi kalau kalian ngintil gue di postingan kan gue bilang semoga gue salah bahwa sepertinya mulai seri Mugello agak-agak berubah ini skenario hure-hure comeback. Artinya si Culas itu kan karena dia adalah, memang dia bukan rider Akamsi, tapi pabrikannya adalah pabrikan Akamsi. Aturannya ori itu tetap ada di dia. Memang di awal-awal balapan panjang gue tuh sempat mikir apa jangan-jangan dia memang pakai ori. Ternyata memang bukan dia yang pakai ori, dia pakai KW1. Entah itu jatah, entah itu undian, tapi yang pasti yang pakai ori adalah di dia. Apakah ini akan bertahan sampai di akhir musim ketika ori sudah enggak dikasih sama yang seharusnya dikasih selama bertahun-tahun? Ini akan menarik karena biasanya Liberty Media itu membutuhkan drama. Kalau penonton udah mulai bilang bosan, nah lo pasti akan ada plot twist. Jadi yang cukup menarik adalah siapa yang akan dijadikan untuk plot twist. Jangan ngarep Peko ya, mana tahu yang jadi plot twist justru sama Alex. Karena selisih dia di poin klasemen sekarang itu cuma 40, sementara Peko wow masih jauh luar biasa 100 lebih kak. Jadi kalau mau dibilang mustahil ya itu impossible, ya sama aja. Tapi pengumuman Liberty Media diberikan izin secara resmi untuk mengakuisisi Dorna ini disambut dengan sangat baik oleh banyak pihak, terutama para tim di MotoGP. Ketua ETA yang baru, Cecchinello, itu yang sangat senang dengan kondisi seperti ini. Kalau di part 1 kalian bisa dengar bahwa Papi Poncharal itu senang bahwa Liberty Media membawa investor baru ke MotoGP. Di saat yang sama Papi Cecchinello juga berpendapat yang sama. Jadi kemarin di Mugello itu banyak yang bertanya kenapa tiba-tiba Opa Espeleta itu foto bareng para owner tim. Jadi yang pabrikan ya dengan CEO-nya, sementara untuk tim satelit dengan ownernya, bukan cuma manajer, ownernya. Udah lama kan gue bilang Opa Espeleta ini adalah calon-calon lengser dari singgasananya kalau Liberty Media resmi bisa mengakuisisi Dorna. Karena kan selama ini ditahan gitu kan. Nah sekarang ada kemungkinan dia akan diganti, entah itu dengan orangnya dari F1 atau orangnya di MotoGP yang bisa dipercaya untuk menjadi tangan kanannya Liberty Media. Tapi ya sejauh ini orang yang dimaksud yaitu Papi Pririvola yang juga adalah ketua MSMA itu masih menolak untuk mengurus Dorna karena dia sangat fokus untuk mensukseskan Aprilia. Dia pengen bikin Aprilia Jurdun dulu baru dia mau jadi ketua Dorna. Gosipnya sih seperti itu di belakang pedok. Tetapi yang jelas Papi Cecchinello itu cukup menarik. Dia punya interview, dia bilang gini, dengan bergabungnya Liberty Media sebagai sebuah grup hiburan yang global yang terbukti mampu mengubah F1 yang dulu tidak lebih terkenal dari MotoGP. Dulu itu F1 nggak terkenal. Waktu zamannya Beppe Vale, MotoGP itu lebih terkenal daripada F1. Sekarang begitu Liberty Media mengakuisisi, dia adalah olahraga balap yang paling dikenal di dunia. Jadi harapannya Papi Cecchinello ini bisa menjadi titik balik bagi MotoGP yang terpuruk dengar pasca pensiunnya Valentino Rossi. Kenapa gue bilang gitu? Karena Papi Cecchinello sendiri bilang Liberty Media bisa memperbaiki apa yang sudah dimulai oleh Valentino Rossi. Yang cukup menarik adalah dia pakai kata memperbaiki, artinya sudah pernah rusak ini barang sampai diperbaiki. Yang mulai adalah Valentino Rossi, lalu rusak, lalu harus diperbaiki sama Liberty Media. Logikanya Marc Marquez kemana? Jadi kalian jangan aneh ABR. Kalau kalian ngamuk-ngamuk perkara soal toprak lah apalah, itu tanda memang Tuhan lu itu nggak sepopuler itu emang. Jadi Cecchinello bilang gini loh, Valentino Rossi sendirian, dia bilang lo itu sendirian di tahun 2000-an membuka mata dunia untuk lebih mengenal seperti ini loh balapan MotoGP. Dia menarik orang-orang yang tidak mengetahui MotoGP untuk nonton MotoGP. Setelah dia pensiun, kita harap Liberty Media bisa memperbaiki semua ini dan menjangkau audiens-audiens di luar fans MotoGP. Karena sekarang yang menyaksikan MotoGP itu
hanya fansnya. Tahu nggak fansnya? Ya memang sekarang memang jumlah penonton lebih banyak memang, tetapi mereka ini sebenarnya adalah fans yang sudah ada tetapi tidak pernah muncul di sirkuit. Mereka hanya menyaksikan dari TV karena mereka tahu Valentino Rossi udah nggak balapan kan. Jadi memang nambah di Mugello pun kemarin itu tembus rekor baru setelah zamannya Valentino Rossi itu akhirnya tembus rekor baru. Kenapa? Karena Valentino Rossi nongol. Selain karena Valentino Rossi nongol, gosip berhembus sepoi-sepoi, mereka itu ingin mendukung Pecco Bagnaia. Gosip berhembus sepoi-sepoi. Jadi semakin kesulitan Pecco, mereka semakin ingin memberikan dukungan. Katanya sih begitu, tapi ya semoga gue salah dengar lah. Ya mungkin emang ada tambahan penonton atau mungkin karena ada Marc Marquez di situ balapan untuk Ducati jadinya mereka nonton. Anggap aja seperti itu. Tapi yang gue dengar dari sono katanya itu karena fansnya yang selama ini nggak pernah nonton di Mugello karena mahal loh ya itu tiketnya ke sana. Itu jadinya datang ke Mugello untuk mendukung Ducati terutama Pecco Bagnaia. Jadi kalian bisa dengar Pecco itu karena fansnya Pecco itu datang demi mendukung dia karena mereka tahu Pecco ini kesulitan. Tapi ya semoga gue salah. Jadi yang jelas Papi Cecchinello bilang selama ini setelah Valentino Rossi pensiun itu yang nonton itu cuman para fans doang. Kalaupun ada yang nambah ya anggap saja mungkin kalau menurut gue bahasanya tuh kayak gini. Yang nonton sekarang itu cuman fans karena dulu ketika mungkin tuh hanya lagi cedera nggak bisa bagus motornya bapuk sementara Valentino Rossinya udah pensiun jadi ya makin gak ada siapa-siapa. Nah sekarang ada nih Tuhannya pakai motor terbaik di trek barulah mereka keluar. Nah jadi nambahlah ini jumlah penonton di sirkuit tapi itu adalah fans lama menurut Cecchinello, bukan gue loh ya. Jadi perlu ada jangkauan baru kepada audiens di luar MotoGP untuk tertarik kepada MotoGP yang mana nampaknya sulit dilakukan setelah Valentino Rossi pensiun. Bahkan ada jurno yang nanya kira-kira masih bisa nggak ini? Kayaknya udah terlambat banget karena Valentino Rossi pensiun tahun 2021 udah 4 tahun Kak. Jadi dia bilang ya tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata terlalu cepat, yang penting kita bisa melakukannya. Nah itu intinya. Jadi ya Aber kalau lu mau komplain lah sama Cecchinello bukan sama gua karena yang disebut namanya adalah Valentino Rossi bukan Marc Marquez, sorry. Karena dianggap lu pade yang baru keluar semua dari gua yang bikin penonton nambah itu lebih karena lu baru keluar gua semua. Selama ini setelah Valentino Rossi pensiun Tuhan lu membapuk ya sepi karena lu juga nggak mau nongol. Butuh Tuhan lu pakai motor terbaik di trek baru lu keluar. Itu namanya memang nggak bisa dibilang fans loyal sih sebenarnya. Kenapa? Karena fansnya Valentino Rossi mau lu bapuk mau lu bagus ya tetap akan ada di situ. Dia punya fans. Nah itu yang sebenarnya dicari sama Dorna. Tapi masalahnya dilihat dari figurnya Marc Marquez ini ya yang ada malah kok gua bosan ya. Sudah kayak gitu, sorry to say ya memang Marc Marquez nggak terlalu populer di luar Eropa. Lebih tetap terkenal Valentino Rossi meskipun dia udah pensiun. That's the problem is mau tantrum kiri kanan garuk-garuk tanah nggak bisa. Itulah kenapa Toprak dibawa masuk karena harapannya adalah Toprak itu kan fansnya non MotoGP. Jadi kalau dia masuk ke MotoGP mau nggak mau dia bawa semua fansnya itu untuk nonton MotoGP. Itu yang dimaksud dengan penambahan audiens, ngerti? Jadi ya Papi Cecchinello bilang ini sangat diperlukan oleh olahraga kita juga oleh tim. Jadi ya kita lihat ini skenario hure-hure comeback apakah akan tetap bertahan karena ini yang punya skenario adalah DPRD tingkat pusat. Di saat yang sama, Liberty Media memang sudah mulai nggak senang sama ini skenario hure-hure comeback ketika di Austin dia bikin rusuh. Jadi ya mulai dipantau dan ketika mulai terdengar bunyi-bunyi ini kok membosankan. Nah mulailah tuh semoga gua salah bahwa ketika di Mugello kemarin justru orinya dia dicabut. Gua nggak tahu apakah selanjutnya ori akan tetap masuk di undian atau akan kembali ke dia karena Asen itu nggak ada rider Akamsi. Let's see. Tetapi yang cukup menarik adalah kalau itu justru diundi dan plot twistnya adalah justru bukan yang punya ori. Itu yang cukup menarik untuk gua. Kalau mau dibilang apakah Liberty Media akan mendukung Italia sebagai antinya Spanyol yang menurut mereka gosip berhembus super memang mereka juga mulai sepet-sepet sama dominasi Spanyol di berbagai kelas di MotoGP dan mereka mulai berpikir gimana kalau kita ambil orang-orang yang di luar Eropa. Ingat, orang-orang di luar Eropa bukan Italia. Jadi belum
belum tentu Liberty Media akan mendukung Peko, sorry. Dan belum tentu juga mereka akan melepas dukungannya untuk Mark Marquez, karena mungkin bisa jadi mereka justru mendukung sama Alex, karena bagaimanapun fansnya tetap fans dari klan Marquez, tetapi dia adalah adiknya yang dalam tanda kutip haus kemenangan, haus gelar. Jadi ya mari kita lihat Liberty Media akan segampang itu mengubah skenario, karena yang mereka butuhkan adalah drama dan exposure. Jadi nggak perlu yang kalau bosan itu kan orang matiin TV, mana mau nonton. Jadi ya memang kalau balapan lu membosankan, nah selesai. Karena Liberty Media butuh dramanya, butuh exposure-nya. Jadi kita lihat nanti apakah skenario hure-hure comeback ini akan bertahan. Dan kemarin kan gue bilang skenario Peko is not an option itu adalah skenarionya Marquez Company. Pertanyaannya adalah apakah ini skenario akan didukung oleh Liberty Media atau enggak? Tapi kan Ducati mulai gimana-gimana sama Peko, Mbak Yu. Ducati itu memilih si Culas karena siapa? Pemegang sahamnya. Pemegang sahamnya punya kepentingan sama siapa? Sama Liberty Media di F1. Nah, kalau Liberty Media nelpon lagi ke yang megang sahamnya dia, bisa nggak itu lu atur gimana caranya supaya itu bisa sedikit imbang? Nah, selesai. Ngerti nggak maksud gue? Jadi ya sekarang suka-sukanya Liberty Media, sudah bukan suka-sukanya DPRD tingkat pusat. Tapi ya semoga gue salah. Nah, kita bahaslah balapannya. Kemarin kan gue bilang bahwa nggak ada interviewnya Takaki Nakagami. Akhirnya ada, gue dapat. Meskipun telat ya, ini yang bikin part yang ini agak panjang karena udah yang kemarin gue nggak dapat, akhirnya ada. Dan ditambah lagi dengan perintilan-perintilannya nanti. Jadi Takaki Nakagami, finish P16. Dia ini test rider yang ternyata nggak menguji apapun di Mugello. Meskipun dia menggantikan Luca Marini, dan dia bilang dia nggak akan balapan di Assen karena di Assen nanti papa kembar Alex Espargaro yang akan menggantikannya. Nggak tahu apakah Luca Marini akan nongol atau enggak. Kalau Luca Marini akan nongol ya dia nongol, kalau enggak berarti Alex Espargaro akan turun sebagai wildcard. Mari kita lihat. Yang pasti Taka bilang, aduh sayang, saya miss poin. Saya tidak bisa membawa poin, sayang sekali, karena kecepatan balap saya cukup bagus. Saya sama cepatnya dengan Joan Mir, namun saya kehilangan waktu di awal balapan dan juga di akhir balapan karena saya merasakan getaran hebat di bagian belakang. Jadi saya harus memperlambat motor saya. Saya belajar banyak dari tim pabrikan. Nah ini, karena ini adalah pertama kalinya dia menggantikan Luca Marini, menggantikan rider dari tim pabrikan. Timnya beda, karena kan kalau dia wildcard dia pakai tim test. Sementara kalau dia jadi rider pengganti, dia mengambil alih tim rider yang dia gantikan. Nah, tim rider yang dia gantikan ini kepala krunya adalah Christian Pupulin. Jadi dia merasa sedikit berbeda auranya. Jadi dia bilang, saya banyak belajar dari tim pabrikan. Mengingat selama ini kan timnya LCR plus dia juga cuma jadi wildcard. Jadi ya emang mungkin ini adalah pengalaman pertama kalinya dia merasa menjadi tim pabrikan meskipun cuma satu balapan. Jadi dia bilang dibandingkan dengan tim satelit, cara kerjanya itu sangat berbeda. Cara kami bekerja di dalam dan di luar pit itu berbeda total. Ini adalah hal yang baik untuk masa depan karena kami bisa merasakan perbedaannya dan kami bisa belajar. Ada kemungkinan dia bawa hal ini untuk dijadikan review di Idemitsu karena kan dia adalah ridernya Idemitsu. Kalau pengen ada perubahan maka dia harus membahas itu dengan Idemitsu supaya Idemitsu membawa perubahan ini ke LCR. Ketika dia ditanya, lu jadinya menguji apa selama menggantikan Luca Marini? Dia bilang, saya nggak menguji apapun. Saya hanya fokus kepada gaya mengemudi saya dan bekerja sama dengan kepala kru untuk menemukan keseimbangan terbaik. Tetapi ya ini memang bukan hal yang mudah meskipun ya belum lama saya mengajukan diri sebagai pembalap non-reguler. Ini tetap tidak mudah bagi saya. Saya telah menyelesaikan begitu banyak uji coba motor tetapi selalu dalam mode tes. Nah sekarang saya harus punya mode balapan karena saya adalah pembalap pengganti. Jadi tidaklah mudah untuk melakukan switch seperti itu. Tetapi pada akhirnya saya juga menyadari betapa cepatnya saya ketika saya memakai mode balapan, bukan mode tes. Dalam hati gue pikir jangan-jangan dia kepikiran, bisa nggak ya gue jadi pembalap penuh lagi tapi jadi rider tim pabrikan. Karena ternyata itu perlakuannya beda. Jadi ya wajar kalau Johan Sarko minta jadi rider tim pabrikan, emang perlakuannya beda kak. Beda tim, beda cara kerja, itu masalahnya. Jadi dia bilang, mereka mengatakan kepada saya bahwa saya hanya akan balapan di sini, saya akan kembali ke Jepang. Alex yang akan berada di Assen untuk
akhir pekan depan. Nah, selain itu ada juga wawancaranya Jack Miller, Papa Pip. Jadi kan kemarin dia itu retired. Banyak yang bertanya, emang dia kenapa sebenarnya? Jadi dia bilang, ya M1 saya mengalami beberapa kerusakan. Jadi ini bukan hal yang ideal untuk tetap memaksa untuk meneruskan balapan. Pertama dan terutama, saya kesal. Saya ingin tampil baik saat mengendarai motor, tetapi pada akhirnya ini adalah akhir pekan yang berat untuk kami. Itu sudah pasti. Start saya sebenarnya bagus, tetapi kemudian semua orang menyalip saya dan saya kehilangan winglet dalam prosesnya. 3 lap pertama setelah itu sebenarnya tidak buruk. Saya terus mengganti gigi saya lebih awal dan mencoba agar kopling bisa berfungsi dengan baik. Kondisi kopling memang membaik, tetapi di beberapa tikungan motor menjadi melebar dan saya tidak bisa mempertahankan posisi. Dengan fairing yang rusak, M1 tidak lagi bisa dikendalikan seperti biasa. Saya melakukan wheelie seperti orang gila. Tapi masalah teknisnya adalah respon gasnya sangat agresif. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang pasti ada hubungannya dengan sensor oksigen. Jadi secara otomatis benda ini, dia bilang motornya itu saking dia sebelnya, dia bilang benda ini disting. Kalau Sarko waktu di KTM itu bilang this shit. Nah kalau ini dia bilang disting. Saking sebelnya itu. Benda ini praktis tidak bisa dikendarai. Jadi ya udahlah, saya balik pit, retired. Saya sudah mencoba melakukan semua yang saya bisa, tapi saya hampir tidak bisa bertahan di atas motor. Jadi daripada saya crash dan memaksa, ya saya masuk ke pit. Saya tahu bahwa saya tidak bisa membantu diri saya sendiri dan saya tidak bisa membantu orang lain. Itu balapan yang sulit. Yang gua bingung itu wingletnya siapa yang curi. So, kita mulailah dari Aprilia, pabrikan terbaik kedua, Marco Bes. Ini saking disayangnya dia sama Aprilia yang turun dengan livery ada bendera Italianya, itu Marco Bes senang banget. Dia adalah orang Italia yang bangga. Makanya gue tuh yang agak-agak, kok ada fansnya Marc Marquez itu yang sangat nyinyir soal nasionalismenya Italia. Hey, Spanyol juga punya nasionalismenya sendiri. Italia juga berhak punya nasionalismenya sendiri. Mereka bilang, ini kan balap motor, bukan sepak bola. Ya mau balap motor atau sepak bola, olahraga ya olahraga, fansnya ada, pendukungnya ada. Dan kalau mereka mendukung negaranya ya wajar karena mereka itu punya pabrikan di situ. Spanyol ada nggak pabrikannya? Kagak ada. Mereka itu bangga karena jurdun terbanyak masih dipegang oleh mereka, legenda MotoGP masih dipegang oleh mereka, pabrikan terbaik di trek itu masih dipegang oleh mereka, dan mereka punya 2 pabrikan di trek yang adalah tim Italia. Ditambah lagi dengan 1, 2, 3 tim satelit yang adalah Italia. Enggak ding, 4. LCR juga sebenarnya Italia. Cekinnya lu kan orang Italia. Jadi kalau logikanya Italia ini adalah gudangnya, penyedia seatnya MotoGP, sementara Spanyol hanya user. Sorry. Ya, tunggu, gue pikir-pikir dulu. Ada nggak ya tim Spanyol? Trackhouse kan Amerika, ya kan? Tech 3 itu Prancis, Gresini itu Italia, VR46 Italia, LCR Italia. Jadi, ya memang Spanyol hanya user. Jadi kalau ABR itu ngomel-ngomel soal nasionalisme Italia, kalian kurang apa lagi? Begitu banyak akses dikasih untuk Spanyol, lalu kalian ngomel sama Italia yang hampir punya segalanya. Mereka punya tim satelit, mereka punya tim pabrikan, dan mereka punya legenda MotoGP-nya sendiri. Wow. Lu nggak bisa komplain sama seorang warga negara yang bangga sama dia punya bendera. Karena lu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Kan seperti itu. Jadi, Bes itu bangga banget karena livery khususnya itu ada bendera Italia. Dan dia adalah orang Italia yang bangga banget sama Italianya. Jadi, dia finish sebagai pabrikan kedua terbaik di Mugello. Home race-nya sendiri dan dia disambut dengan luar biasa oleh Aprilia. Gue tahu bahwa Aprilia mulai lupa sama Jorge Martin. Bodoh amat kalau nggak mau sini Pecco. Nah, Pecco ini mulai juga fansnya. Sebenarnya Pecco-nya sih nggak mau. Emang dari awal kan dia bilang saya mau selesaikan dulu kontrak saya. Tetapi ketika di Mugello kemarin fansnya itu kan memang fanbase-nya juga selain fanbase-nya Ducati, fanbase-nya dia juga datang. Selain fanbase-nya dia juga fanbase para rider Italia yang lain datang semua. Dan mulai ada suara-suara untuk Pecco hengkang dari Ducati. Terserah kemana hengkang dari Ducati karena mereka akan ngikut. Dan mereka bilang kita akan lihat Ducati akan bertahan seperti apa.
dapat tanpa fans yang mendukung mereka. Tapi ya menurut gua, mau fansnya dia hengkang ngikut Pecco, kalau VR46 masih ada di situ akan ada tetap Ducati sih. Tapi kalau VR46 hengkang plus Pecco-nya hengkang, itu cukup menarik. Siapa yang nyisa di sana? Karena Pecco ini adalah rider yang lurus banget, gak mau yang aneh-aneh, gak mau yang licik-licik. Jadinya ya emang agak tricky untuk membuat dia sedikit nakal. Susah kak. Jadinya ya kita lihatlah nanti apakah dia akan hengkang dari Ducati, dan kalaupun dia akan hengkang dari Ducati kapan, pertanyaannya kita lihat, karena ini yang punya keputusan bukan lagi ketua DPRD tingkat pusat tetapi Liberty Media. Dan Liberty Media tangan kanannya siapa? Ketua MSMA-nya. So kita bahas Marco Bes, dia finish P5. Jadi dia bilang tahun ini Mugello sangat istimewa, meskipun ini adalah debut pertama saya di atas Aprilia. Tahun ini sorak-sorainya sangat spektakuler. Kami tidak bisa mengeluh soal apapun dengan kondisi di sirkuit. Setelah beberapa tahun yang sulit, saya ingin memberikan lebih banyak lagi kepada para penggemar yang datang, tetapi saya benar-benar sudah melakukan yang terbaik, baik kemarin maupun hari ini. Saya sih tidak mengharapkan bisa finish lebih baik, karena bagi saya hari ini adalah balapan yang bagus dalam hal performa. Saya melaju dengan kuat, saya melakukan 2 atau 3 kali menyalip dengan baik, kecepatan motornya bagus, saya bisa mengendalikannya, tetapi saya kurang cepat dari 4 orang yang ada di depan saya, terutama di 6-7 lap terakhir. Saya melakukan semua yang saya bisa, tetapi itu tidak cukup untuk mendapatkan podium. Jadi ini adalah yang terbaik. Ketika Morbidelli mendapatkan penalti long lap, saya memutuskan sudah waktunya untuk mengejar di Gia. Tetapi ketika saya mulai memacu motor, saya mulai menyadari bahwa situasinya agak rumit dengan ban depan saya, dan di Gia sangat cepat. Mendapatkan podium di Mugello selalu menjadi impian setiap pembalap Italia. Jadi it's okay, karena memang di Gia memang pantas dan dia wajar kekeh untuk dapat podium, karena itu juga adalah impiannya. Semua pembalap Italia pengen. Jadi ya Pecco juga nggak bisa marah karena dia juga adalah pembalap Italia. Nggak ada yang menyalahkan di Gia soal mengalahkan Pecco, karena memang itu wajar. Jadi Bes bilangnya nggak masalah, karena itu memang semua pembalap Italia bakal pengen bisa di podium. Nah, dipancinglah dia, kira-kira kalau lu startnya di baris terdepan atau paling nggak di baris kedua, kira-kira lu bisa podium apa enggak? Jadi dia bilang, ya saya nggak tahu sih, tapi saya rasa sih enggak. Pinter, dia tahu dia dipancing. Jadi dia bilang, pada akhirnya Mark, Alex, dan Pecco akan berada di depan sepanjang balapan. Di Gia itu juga startnya di depan saya di grid. Saya mengikuti dia sepanjang balapan. Dia menyalip seseorang, saya juga ikut menyalip. Ya begitu aja terus-terus tek. Dan kemudian ketika saya sampai di posisi kelima, dia melangkah lebih maju untuk menyalip Pecco, sementara saya tetap di sana. Saya tidak mau mengikuti dia. Nah, ditanyalah dia perkara soal keributan antara Papanina, Maverick Vinales, dengan Morbidelli, temennya dia. Jadi dia bilang, ya saya memang ada di belakangnya mereka. Saya memang melihat sesuatu, dan menurut saya itu lebih dari sekedar perkara salip menyalip, karena saya bisa melihat Maverick terjatuh. Jadi dia juga nggak membela Morbidelli. Nggak ada yang membela Morbidelli sama sekali, karena memang dia salah, sorry tuh saya kak. Tapi ya Morbidelli juga ngaku salah dong. Jadi dia bilang seperti yang saya katakan berkali-kali, motor kami ini kompetitif, sangat kuat di bagian depan, tetapi dalam hal stabilitas, motor kami tidak sepenuhnya stabil. Terutama di sirkuit seperti ini, di mana Anda membutuhkan motor yang sangat mengalir dan kecepatan di trek. Tidak mudah memacu motor dengan lembut untuk mendapatkan pengendaraan yang mulus di semua lap. Selain itu, dengan ban baru kami masih jauh lebih kesulitan daripada dengan ban bekas. Sejak awal tahun kami sudah membuat beberapa langkah maju di area ini, tetapi Ducati itu sempurna, sementara kami masih mencari kesempurnaan. Jadi bagaimanapun kami berkembang dan terus bekerja. Saya tidak mau mengeluh. Seperti yang Anda ketahui, saya sangat menuntut diri saya sendiri, tetapi pada akhirnya saya harus mengatakan bahwa selama akhir pekan ini, kami selalu bekerja dengan cukup baik, dan saya sudah menunjukkan bahwa saya selalu cukup cepat dan kompetitif. Kami memang belum sempurna dalam segala hal, tetapi pada saat yang sama kami adalah pekerja-pekerja yang hebat
dan kami akan mencoba untuk terus meningkatkan diri secara konstan. Mugello ini adalah trek yang sangat sulit dan sangat fisik, dan itu tidaklah mudah karena memang jenis treknya adalah trek yang melelahkan, ditambah lagi dengan suhu hari ini setara dengan balapan pertama di luar Eropa. Ini maksudnya di Thailand. Itu yang panas banget kan. Tetapi nilai tambahnya adalah saya merasa senang berkendara di trek ini karena ketika Anda berkendara, Anda bersenang-senang, dan hari ini saya bersenang-senang. Tetapi yang jelas, saya senang karena saya menerima banyak dukungan tahun ini. Bahkan tahun lalu ketika saya berjuang keras di sini, saya selalu melihat banyak orang menyemangati saya. Itulah sebabnya saya berusaha semampu saya untuk memberikan sesuatu sebagai balasannya. Di sini, di Italia, kami para pembalap Italia sangat diakui dan itu adalah keberuntungan luar biasa. Olahraga kita, MotoGP, sangat populer di sini. Melihat begitu banyak topi dan kaos dengan nomor saya itu terasa sangat keren. Jadi hari ini ketika orang berteriak-teriak kepada saya bahkan sempat memikirkan untuk melakukan apa yang mereka minta. Karena kan ada yang minta sesuatu lah sama Best, gua nggak akan bahas mereka minta apa. Karena itu lagi-lagi vulgar. Jadi dia bilang sebenarnya saya sempat memikirkan untuk melakukan itu, tapi kayaknya itu agak-agak berlebihan deh. Tetapi maksud saya bisa dengan mudah melemparkan diri saya ke tengah-tengah pendukung saya. Nggak masalah dengan itu, tapi saya tidak melakukannya karena mereka akan mengerubungi saya dan saya tidak akan bisa melarikan diri. Jadi ditanyalah dia perkara soal Pecco yang gagal finish podium. Padahal ini Mugello. Jadi dia bilang, saya pikir sulit untuk mengatakan sesuatu di saat-saat seperti ini. Pecco adalah rider yang sangat kuat. Dia memiliki karakter yang kuat, tetapi di atas segalanya dia adalah pembalap yang kuat. Hari ini dia tidak bisa memperoleh apa yang dia inginkan, tetapi kecepatan yang dia miliki luar biasa. Dia berada di posisi ketiga dan keempat sepanjang balapan. Dia kehilangan podium di 2 lap terakhir, tetapi ya hal-hal seperti itu bisa terjadi. Dia selalu masuk 5 besar di MotoGP dan ini adalah 22 pembalap terbaik di dunia. Dia jelas punya standar yang sangat tinggi, tetapi dia tidak pernah jauh dari itu. Jadi ditanyalah dia, jadi lu minta apa? Jadi dia bilang, enggak kok, gue cuma minta motor yang punya bendera Italia di semua balapan. Dia suka banget sama liverinya. Jadi dia pengen itu livery bisa nggak kayak gitu terus sampai akhir musim gitu loh. Ya kalau Jorge Martin nggak ada sampai akhir musim sih nggak masalah. Karena kan kalau Jorge Martin nggak ada kan yang balapan Savadori sama dia. Semuanya Italia, jadi nggak masalah dengan bendera Italia. Cuman kan kalau ada Jorge Martin di situ kan agak-agak nggak pas gitu loh. Jadi dia ngomongnya itu sambil ngekek aja, ketawa, bercanda lah. Jadi dia sempat dipancing soal Bu ke Marc Marquez. Agak beda dengan Di Gia, nanti kita bahas soal Di Gia. Dia justru nggak mau komentar, jadi dia bilang, oh no comment, gue nggak mau komentar itu. Dia nggak mau dipancing sama Giorno. Jadi ditanyalah dia, oh kalau gitu kita bahas Assen. Saya sangat menyukai treknya dan tujuannya jelas untuk melangkah lebih maju lagi ke depan. Ini memang tidak akan mudah karena semua orang akan sangat cepat, tetapi come on, kita akan mencoba untuk tetap berada di jalur ini, mencoba melanjutkannya atau bahkan mencoba menjadi lebih baik. Nah, saking disayangnya sama Aprilia, dia dikasih hadiah kemenangan dia ketika di Silverstone kemarin itu motor Tuono. Dia punya teknologi RS660 tetapi untuk versi jalanan. Jadi versi pasar namanya Aprilia Tuono. Dan kalau gua cari-cari harganya itu, you know berapa di Indonesia? 611 juta rupiah. Jadi dia bilang, oh iya, itu hadiahnya ada di saya. Dan saya ingin menggunakan sepeda motor itu untuk musim panas dan saya sangat senang memilikinya. Saya pernah mencobanya di trek dan itu adalah sepeda motor yang cepat. Jadi kalau saya bisa pakai di jalan raya itu akan terasa sangat manis. Jadi dibilang, oh jadi lu mau pakai pamer dong? Oh iya dong, ini adalah hadiah yang fantastis. Dia ini beneran kesayangannya Aprilia sekarang karena ya memang cuma dia yang ada ya kan. Dan mumpung dia yang ada, ternyata dia tidak menyalahgunakan satu-satunya dia sebagai rider yang menjadi tumpuannya Aprilia. Dan ya itu mental yang dibutuhkan sama Aprilia sebenarnya. Nah, kita pindahlah ke Trackhouse Ai Ogura yang akhirnya comeback setelah cedera. Jadi dia finish P10. Lo tahu naik berapa posisi? 11 posisi. Artinya ori kembali ke dia. Meskipun ya itu artinya sekali dia dapat ori, dia finish di depannya Fermin Aldegar. Fermin Aldegar itu juga menurut gue pakai ori karena sebenarnya dia sempat tercecer dan akhirnya dia kembali ke posisi yang bagus.
Jadi Ai Ogura itu saking sebenarnya kakinya masih sakit, dan you know lah ya, Mugello itu menuntut fisik. Jadi dia itu wawancaranya sangat singkat. Dia bilang, saya jelas benar-benar sedang kelelahan sekarang. Sejak lap ke-10 saya sudah sangat kelelahan. Jadi saya belum bisa memberikan konferensi pers apapun atau keterangan apapun. Sudah selesai, dia pergi. Nggak ada yang bisa nahan dia karena emang lagi capek banget dan dia memang lagi sakit. Jadi ya udah gitu aja. Raul Fernandez finish P7, naik 4 posisi. Jadi dia bilang, saya sangat senang, kecepatannya bagus, tetapi pada lap pertama saya kembali berada di posisi 15 dan kami harus menemukan titik awal sebelum bisa comeback. Setelahnya saya merasa kami bisa bertarung dengan sangat baik dan mudah untuk bersaing dengan pabrikan lain. Setelah crash yang terjadi di hari Jumat, lengan saya terasa sakit dan 10 lap terakhir hari ini cukup sulit bagi saya. Saya mencoba untuk mempertahankan hasil dan saya pikir tanpa rasa sakit itu saya akan memiliki kecepatan untuk bersaing dengan Franco di posisi top 6. Nah ini katanya Pedro Acosta, lu finish dulu baru bisa berandai-andai. Nah ini yang dilakukan oleh Raul Fernandez. Kalau saya tidak ada rasa sakit, mungkin saya bisa bersaing dengan Franco untuk memperebutkan posisi top 6. Bener kan? Jadi saya masih puas dengan hasil ini setelah semua kesulitan yang kami hadapi di awal musim. Selain itu, balapan ini memberi saya banyak kepercayaan diri untuk masa depan. Saat ini saya menggunakan motor pada 80% setelah update. Jadi saya butuh lebih banyak waktu untuk beradaptasi dengan semua perubahan yang ada dan mendapatkan hasil maksimal. Aprilia bekerja dengan sangat baik dan kami melaju dengan baik. So kita pindahlah ke Ducati, pabrikan terbaik di Mugello. Nggak ada yang salah dengan ini. Nggak ada juga yang berubah dengan Bunya. Cuman mereka memang tembus penonton yang terbanyak setelah masanya Valentino Rossi. Jadi nggak disebut jumlahnya berapa. Tetapi memang itu adalah jumlah penonton terbanyak setelah eranya Valentino Rossi. Makanya nggak disebut dia punya angka, plus nggak disebut juga namanya Valentino Rossi karena nampaknya MotoGP berusaha untuk menghapus Valentino Rossi. Mengingat Marc Marquez mereka punya dalam tanda kutip skenario itu lagi dibu di sana. Jadi ya untuk mencegah pertikaian. Jadi kemarin itu ceritanya Papi Tardossi itu mendapat kritik dari para Ducatisti. Bukan fansnya Valentino Rossi loh, itu fansnya Ducati. Makanya gue tuh bingung, ABR itu menyeret-nyeret fansnya Valentino Rossi padahal itu bukan fansnya Valentino Rossi. Fansnya Valentino Rossi setelah pensiun kalau datang ke sirkuit itu datangnya pakai baju kuning, itu saking mereka loyalnya. Sementara fansnya Ducati itu akan datang pakai baju merah. Jadi Mugello kalau kalian lihat beberapa tahun terakhir itu yang datang adalah yang baju merah dengan flare merah. Akan sulit kalian dapati orang-orang yang memakai baju kuning di sana dengan flare kuning. Itu udah lewat masanya. Masa terakhirnya adalah ketika Valentino Rossi balapan di sana. Karena sekarang udah pensiun, ya Mugello jadinya sepi. Lu bayangin yang awalnya yang datang itu 70.000 penonton, begitu Valentino Rossi pensiun sisa 30.000 sepanjang akhir pekan loh. Itu juga udah banyak. Jadi memang kemarin Mugello itu sempat pengen dihapus dari kalender saking sedikitnya. Jadinya ya akhirnya diberikan kepada Ducati dan yang datang 2-3 tahun terakhir itu adalah fansnya Ducati. Kalian bisa lihat flare-nya itu berganti dari kuning menjadi merah karena itu menjadi fanbase-nya Ducati. Para fans yang hadir di situ itu hanya Ducatisti dan orang-orang kaya karena memang tiketnya itu mahal. Fansnya Valentino Rossi itu lebih suka ngumpul di Misano karena itu memang home race-nya VR46 bukan Valentino Rossi karena kan kantor pusatnya VR46 di sana. Tetapi kalau di Mugello itu adalah fanbase-nya Ducati. Nah, ketika Papi Tardossi itu membela Marc Marquez dengan bilang dia adalah salah satu dari kita sambil megang dia punya baju merah, itu dia ngomongnya sama fans Ducati, bukan sama fans Valentino Rossi. Ngerti nggak ABR? Jadi kalau nyeret-nyeret Valentino Rossi itu nggak ada hubungannya. Lagian itu udah 10 tahun lalu, Kak. Ya memang Mugello itu masih sangat mengandalkan Valentino Rossi untuk bisa datang mengundang kerumunan. Tetapi yang datang sebagian besar itu adalah Ducati. Nah, buat kalian yang bertanya, nggak mungkin lah kalau bukan perkara Valentino Rossi. Gini, kalian mundur-mundur lagi di Mugello 3 tahun terakhir, Marc Marquez itu bikin apa selama Valentino Rossi pensiun? Gua tanya lu, pasti ada yang dia bikin dan itu biasanya ributnya sama rider Ducati atau sama Pecco. Masih ingat beberapa tahun lalu ketika Marc Marquez kayaknya masih pakai baju Honda dan dia curi kintilnya Pecco. Dan Pecco itu bilang nggak bisa kayak gitu. Karena ini Mugello, lu kalau mau salah-salah ya makin dikritik. Tahu nggak dia dengan PD-nya bilang di perform, kan itu nggak melanggar aturan. Kan aturannya boleh gua ngintil. Nah, kayak gitu, itu kan bikin emosi para penonton Mugello. Ingat, penonton Mugello itu biasanya adalah fans fanatik yang
akan selalu datang. Karena Mugello itu letaknya terpencil, dia letaknya dekat dengan Milan, dekat dengan Roma, di mana kebanyakan daerah Italia Utara itu adalah daerah orang-orang kaya. Jadi ya memang itu harga tiketnya emang mahal karena memang itu khusus untuk segmen tertentu. Jadi kalau lu bukan fans yang bener-bener loyal untuk hadir di Mugello, atau lu memang bukan orang kaya, lu jangan nonton di Mugello, lu nonton di Misano aja. Kurang lebihnya kayak gitu kalau di Mugello. Jadi ketika beberapa tahun lalu setelah Valentino Rossi pensiun dan dia masih bikin gara-gara sama rider Ducati dan rider Italia, itu dia lakukan di depan penonton Mugello yang kebanyakan adalah fansnya Ducati sudah. Karena kan Valentino Rossi udah pensiun. Makanya fansnya Ducatisti itu nggak suka sama dia ketika Ducati memutuskan untuk memilih dia alih-alih mempertahankan Enea Bastianini. Karena di Mugello terakhir tahun lalu, fans Ducati itu minta, ya dalam sorak-sorainya itu kan kelihatan bahwa mereka pengen Enea tetap bertahan di sana. Tetapi pada akhirnya justru mereka melepas Jorge Martin dan mengambil Marc Marquez. Nah kan itu mulai kecewa tuh Ducatisti di situ. Nah ujungnya Mugello jadi tempat pembalasan juga. Jadinya ya dia kena bu, dan Papi Tardosi mencoba membela, dia itu adalah bagian dari kita, dia pakai baju merah. Nah alih-alih bisa diredam, Papi Tardosi justru menjadi sasaran, gua nggak bisa bilang kritikan sih, itu kayaknya kemarahan. Bahkan ada yang nyumpahin Papi peri gigi loh. Jadinya ya menurut gua itu bukan perkara soal Valentino Rossi, tapi ini perkara soal orang Italia yang selalu datang di Mugello. Karena kalau lu nonton di Mugello, maka lu biasanya adalah fans tetapnya Mugello yang punya ekspektasi tertentu untuk Ducati sebagai pabrikan Italia untuk melakukan apa yang mereka harapkan. Nah sayangnya yang mereka harapkan itu tidak terjadi, jadinya ya dibu. Mengingat 2 tahun lalu Marc Marquez cari gara-gara, tahun lalu masih ingat ketika Alex Marquez meminta Pecco Bagnaia di penalti, akhirnya Pecco kena penalti 3 grid di Mugello, ya ujungnya sih dia menang waktu itu. Tetapi kan itu juga cari gara-gara, dan waktu itu Alex Marquez kena bu juga. Jadi gini, lu nggak bisa cari gara-gara sama rider Italia di sirkuit Italia. That's the problem. Nah sekarang dia pakai bajunya Ducati, pakai baju merah, dan Ducati berharap bahwa fans Italia, Ducatisti itu akan menerima dia karena dia sudah pakai baju Ducati. Ya menurut lo? Jadi ini kalau menurut gua ini sudah nggak ada hubungannya dengan Valentino Rossi, tapi lebih ke karakternya Marc Marquez sendiri. Bahkan kemarin dia bikin rekor itu sebenarnya curi kintilnya adiknya Alex Marquez. Memang nggak kelihatan di kamera live, tapi di sirkuit katanya dia sebenarnya ambil adiknya punya referensi. Jadi ketika dia cetak rekor pertama itu dia nempel adiknya itu sangat dekat. Kemudian ketika dia cetak rekor kedua itu memang kelihatan agak jauh di kamera live, tapi di sirkuit itu ketahuan bahwa dia memang sebenarnya mengambil lainnya adiknya. Jadi dia ambil adiknya punya referensi, dia agak jauh, tapi dia ambil lainnya adiknya dengan melakukannya lebih cepat. Itulah kenapa dia bisa cetak rekor seolah-olah dia sendirian, tapi sebenarnya dia ngikuti adiknya. Orang sirkuit bilang, karena mereka ada di sirkuit, bukan gua. Sebenarnya dia nggak curi kintil, makanya gua bilang cheating way dalam tanda kutip, karena itu nggak curi kintil, nggak seperti ketika dia cetak rekor pertama yang emang kelihatan banget dia curi kintil. Kali ini dia pakainya agak jauh, tapi dia punya referensi adiknya. Jadi dia tahu adiknya di depan, dia ambil line yang sama, tapi dia melakukannya jauh lebih cepat. Makanya dia ambil jeda agak jauh, supaya nanti ketika dia lebih cepat, dia nggak dapat adiknya yang memperlambat dia. Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, kita mulailah. VR46 ini adalah tim yang terburuk di Ducati soalnya. Jadi Morbidelli, sorry to say, long lap penalti. Ujungnya jadi double long lap penalti karena dia gagal melakukannya waktu pertama kali. Dia finish di P6, nggak naik dan nggak turun. Selisih poinnya di klasemen sisa 8 dari dia, tetapi dia juga punya kemungkinan untuk mengejar Pecco punya poin di klasemen. Menurut lo, ini Pecco ini memang saking Pecco is not an option itu dijalankan sama Marquez Company, ya korban keroyokan jadinya dia. Nah sementara dia sendirian. Morbidelli lu mau harap bantu dia ya nggak bisa juga, karena Morbidelli itu stratanya kalau di akademi dia lebih tinggi daripada Pecco. Sorry tuh saya, jadi ya Morbidelli itu nggak mau diatur sama Pecco emang. Sorry kak, dia tuh murid sulungnya VR46. Pecco itu kedua di bawah dia, jadi dia memang nggak mau melindungi Pecco. Sorry. Itulah kenapa dia kalau battle sama Pecco nggak pernah mikir. Nah Pecco itu kalau battle sama dia mikir banget.
So, Morbidelli. Jadi dia bilang, saya mengawali balapan dengan sangat baik. Saya berusaha mengendalikan ban sebisa mungkin di belakang 3 pembalap teratas yang sangat memaksakan diri. Karena kan dia bisa lihat 3 orang ini battle di awal balapan, senggol bacok malah ya. Dia sebenarnya bisa lihat bahwa Pecco juga dikeroyok sama duo Marquez ini. Jadi sebenarnya skenario-nya Marquez Company ini simple. Elu yang bikin repot dia atau gue yang bikin repot dia, yang penting kita bikin repotnya sama-sama supaya dia keteteran. Begitu dia keteteran, elu maju, gue ngikut, nanti di mana gue susul lu. Selesai. Intinya adalah yang penting kita berdua finishnya jauh di atas dia di klasemen. Kasarnya keroyokan lah ya, supaya Pecco ya belum selesai sama yang satu, dia juga harus berhadapan dengan yang satu. Kan intinya seperti itu. Yang diuntungkannya yang 2 orang ini. Pecco ya sendirian akhirnya. Tapi ya gue nggak tahu apakah ada orang yang mengendus ini, tapi gue tahu bahwa itulah caranya Marquez Company untuk membuat skenario Pecco is not an option. Mereka akan saling bantu mulai dari kualifikasi. Marc Marquez biasanya akan ngintil sama emak Alex untuk bisa kualifikasi di depannya emak Alex. Emak Alex itu paling jarang ngintil. Sebenarnya dia ini moralnya lebih baik daripada kakaknya. Dia tuh jarang banget ngintil kakaknya, cuman kakaknya yang ngintil dia. Dan dia ikhlas karena itu kakaknya. Karena di saat yang sama tujuannya satu, mengalahkan Pecco. Jadi ketika balapan ya udah kita keroyok aja dia bareng-bareng. Nanti setelah gimana di titik tertentu dia udah capek menghadapi lu atau menghadapi gua, ya kita untung berdua. Sisanya ya atur baik, lu yang menang atau gua yang menang. Gua menang pun lu kan tetap ada di posisi 2 klasemen. Pada akhirnya kan nanti kita bisa pakai Pecco is not an option. Inti pertamanya adalah Marc Marquez harus jurdun dulu supaya bisa nego perpanjangan kontrak dan memasukkan adiknya sebagai klausul. Jadi Morbidelli ya nonton aja dari belakang. Jadi dia bilang ya saya memang bisa melihat bahwa 3 pembalap teratas itu sangat memaksakan diri di awal balapan. Saya sendiri ingin mengendalikan ban sebisa mungkin agar bisa sampai di potensi yang baik ketika sampai di momen tersulit balapan. Jadi ketika ban udah mulai aus dia masih ada ban. Itu dia punya maksud. Saya membuat kesalahan kecil dan terlibat dalam battle dengan Vinales dan kami sayangnya lagi bersenggolan dan dia terjatuh. Saya minta maaf. Itu memang tidak pernah menyenangkan dan saya sudah meminta maaf kepada Maverick. Saya kehilangan lebih banyak waktu ketika saya harus membayar long lap double. Karena dia ketika bayar long lap pertamanya itu keluar jalur, jadi mau gak mau dia harus ulang, jadinya double long lap penalti kak. Tetapi ya pada akhirnya kami finish di urutan ke-6 yang merupakan hasil yang bisa diterima mengingat semua yang terjadi. Ada hal positifnya seperti lap tercepat dalam balapan, itu berarti ada potensi yang sangat tinggi. Kami akan terus bekerja keras untuk menyatukan semuanya. Saya memang agak frustasi dengan bagaimana balapan berakhir. Saya pikir kami bisa mencapai puncak daya saing kami di hari Minggu yang tercermin dari start dan kecepatan yang baik. Jadi dia ditanya, itu kan di Gia, teammate lu itu kan finish di podium. Apakah menurut lo kalau misalnya nggak ada ini dan itu yang terjadi, lo bisa finish di podium? Jadi dia bilang ya, saya harus memeriksa data dulu karena kecepatan Fabio di akhir balapan itu sangat kompetitif karena kan dia pakai ori. Saya yakin mungkin saya juga bisa berada di sana di podium, tetapi di Gia sangat kompetitif di akhir pekan ini. Akan ada balapan di mana dia akan berada di depan dan akan ada balapan di mana saya berada di belakang. Mikir nggak lu? Kami juga berdekatan di klasemen meskipun motor kami berbeda, tetapi saya puas dengan motor saya dan saya bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Nah, ditanyalah dia pandangannya soal sapu jagat dia ke Papa Nina, Vinales. Jadi dia bilang, sejujurnya saya tidak melihat apa yang terjadi sebenarnya karena Dorna tidak memperlihatkan pada saya. Tetapi di saat-saat seperti itu, di atas motor tidak selalu mudah untuk memahami semuanya. Jadi saya sebenarnya ingin melihat seperti apa rekamannya dan apa yang terjadi. Tetapi kalau saya bisa masuk berarti ada celah yang bisa saya masuki. Karena kalau tidak, saya tidak akan masuk. Untungnya tidak terjadi apa-apa, maksudnya Papa Nina, Vinales itu nggak cedera. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah saya meminta maaf. Vinales adalah rider yang sangat menyenangkan. Dia mengerti bahwa saya sungguh-sungguh menyesal atas apa yang terjadi. Soal penaltinya ya, kalau saya tidak melakukan kesalahan ketika saya membayarnya di percobaan pertama, ya mungkin saya bisa finish keempat. Cuman sayangnya karena saya gagal bikin long lap penalti di percobaan pertama, ya jadinya double long lap penalti, ya akhirnya saya finish di posisi ke-6. Jadi dibahaslah sama buzzer KTPS bahwa
bahwa semestinya dia ini nggak cuma dapat long lap penalti, mestinya dia itu didiskualifikasi satu balapan, bla 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 bla. Jadi dia bilang ya itu kan yang bikin keputusan adalah Simon Cravar karena dia RD-nya. Hubungan saya dengan Simon Cravar ya tetap baik-baik saja, ada dialog pasti ada dan akan selalu ada karena ide-ide memang selalu berbeda, tetapi ketika ada dialog akan lebih mudah memahami kenapa penalti tertentu diambil. Saya tidak keberatan dengan keputusan yang diberikan. Jadi dibahaslah soal Peko, ditanyalah dia, dipancing seperti biasa. Kira-kira lo bisa nggak ngejar si Peko di klasemen nih? Kan udah gue bilang dia ini adalah rider satu-satunya yang nggak takut sama Peko karena dia adalah anak sulungnya Valentino Rossi. Jadi dia bilang kami memberikan segalanya di setiap akhir pekan. Jelas bahwa Marquez bersaudara, Marquez brother itu sudah bangkit. Kita harus bermimpi dan mencoba untuk mendapatkan performa terbaik kami dan mempunyai kesempatan untuk bertarung dengan mereka. Karena kan kemarin Morbi sudah pernah kan battle sama Marc Marquez. Jadi saat ini kami bekerja dengan baik tetapi kami startnya terlalu jauh di belakang. Kami kurang pengalaman dalam hal bekerja sama tapi kami akan membangunnya dari balapan ke balapan. Ini yang dia singgung adalah soal bekerja sama antar rider academy. Mereka itu nggak pernah diajarkan untuk saling bantu. Beda sama Marquez Brothers yang saling bantu. Mereka itu wanti-wantinya Bebe Vale cuma satu, jangan merusak balapan yang lain. Kalau lu mau senggol bacok di situ terserah, yang penting jangan bikin crash. Itu intinya. Jadinya ya memang Morbidelli bilang kami itu kurang pengalaman kalau soal saling bantu kerjasama, nggak ada mah. Balapan masing-masing kita udah beda tim pula, beda kepentingan pula. Ya kan berbeda sama Marc Marquez dan Alex Marquez yang bahkan di kualifikasi pun saling bantu. Nah mereka ya baru belajar saling bantu di kualifikasi itu juga gagal melulu. Morbidelli itu susah banget buat curi kintil karena dia itu nggak tahu curi kintil, sementara Peko itu pengennya Morbidelli curi kintil dia supaya paling nggak bisa bantu dia lah start dari depan gitu. Ternyata nggak bisa juga. Marco Bes kadang-kadang bisa dan kadang-kadang nggak, dan dia itu nggak bisa diatur karena mereka beda pabrikan. Bener nggak sih? Jadinya ya memang Morbidelli bilang kami tuh kurang pengalaman dalam hal kerjasama dan atur-aturan, nggak bisa mah. Tahu aja kan Morbidelli itu paling nggak bisa diatur. Jadi jelas para Marquez Brothers ini punya sesuatu yang lebih. Finish pertama dan kedua di hampir setiap balapan adalah cerminan dari sesuatu. Satu-satunya hal yang bisa kita pikirkan adalah menundukkan kepala, menganalisa data dan menemukan solusi untuk mencapainya. Ini kalian bisa lihat lah, dia punya tanggapan berbeda sama Marco Bes. Karena Marco Bes itu bestinya Peko banget, sementara Morbidelli itu senior untuk Peko. Jadinya emang agak beda lah mereka berdua ini. Jadi ditanyalah dia, berarti kalian berencana untuk bekerja sama di balapan-balapan mendatang karena kalian bisa melihat bahwa para Marquez ini bisa bekerja dengan baik bersama-sama. Dia bilang, ya nggak juga. Karena faktanya mereka memang bekerja dengan sangat baik. Mereka memulai dengan level yang sangat tinggi sejak sesi latihan bebas pertama dan terus berada di level itu hingga hari Minggu. Kita juga harus melakukan hal yang sama, tapi kami tidak bisa terus mendekati mereka karena ya kadang kami bagus, kadang enggak. Peko kadang bagus, kadang enggak. Marco Bes kadang bagus, kadang enggak. Ya kalau digabung kerjasama juga agak susah, Kak. Jadi dia bilang mereka itu punya hubungan yang baik dengan motor dan ban mereka. Gua nggak ngerti ini kenapa dia bawa-bawa ban. Dan mereka berhasil meningkatkan performanya sehingga mereka tetap berada di depan semua orang. Jadinya ya seperti itulah. Kemarin tuh ada akun yang sedikit mengejek Peko yang bilang bahwa di dia yang bekerja untuk VR46 tetapi dia adalah non-rider academy justru sama sekali tidak mempertimbangkan untuk mengalah sama Peko yang kalau misalnya dia di academy maka Peko adalah senior dia. Ya nggak bisa juga karena Digia kan punya letternya sendiri VR46 dan dia juga punya misinya sendiri. Sorry itu saya misinya adalah untuk menggantikan Peko masalahnya. Jadi ya menurut lo agak susah lah. Digia kita bahas P3. Ini udah gue bilang kelihatan lah dia pakai ori. Jadi ya semoga gue salah bahwa memang ori dicabut dari yang punya ori ketika di Mugello karena masuk. Gue nggak tahu apakah ini masuk undian atau masuk jatah. Tapi sepertinya memang masuk undian di antara para rider Akamsi. Sementara yang punya orinya sendiri gue nggak tahu apakah dia emang undian atau dijatah pakai KW1. Tapi ya memang kan kalian tahu dia semua kalau pakai KW1 ya bagus. Itu bahkan dari zaman tahun 2 itu kalau pakai KW1 bagus, luar biasa. Jadi dia bilang ini adalah akhir pekan yang fantastis. Saya tumbuh besar dengan nonton balapannya Vale, nonton balapannya Capirossi, Biaggi. Naik podium di sini adalah pengalaman yang luar biasa.
Penontonnya sangat fantastis. Itulah yang saya impikan sejak saya kecil. Ketika saya berada di posisi keempat dalam balapan, saya berkata pada diri saya sendiri bahwa hari ini bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu dari hari-hari itu. Jadi saya memacu motor saya, memberikan segalanya, dan usaha saya membuahkan hasil. Menyalip Peko itu sulit karena dia berbeda ketika memasuki tikungan. Tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk unggul. Dia sangat kompetitif saat pengereman. Ketika saya melihat peluang, saya memanfaatkannya. Podium ini menebus beberapa top 4 yang luput dari saya ketika di beberapa balapan terakhir. Ini memberikan saya motivasi ekstra untuk balapan berikutnya dengan tujuan memperkecil jarak dari yang terbaik. Hari ini naik podium adalah hasil maksimal kami. Kami jelas harus meningkatkan kemampuan di babak kualifikasi, tetapi kami akan terus berusaha. Kami harus puas untuk saat ini. Setelah uji coba di Aragon, kami sudah melangkah maju dan kembali ke performa optimal. Kami mampu mengatur kecepatan dan ban dengan lebih baik. Sekarang kami harus memahami cara menemukan sensasi yang sama di setiap trek. Nah, ditanyalah dia, karena dia kan makin cepat kan di akhir balapan ini, khasnya Marc Marquez kalau dia pakai ori. Jadi dia bilang, saya bertahan sepanjang balapan, terutama di tikungan kiri, sementara semua orang memacu di sana. Saya membuat perbedaan pada Peko dan juga Alex di lap terakhir, tetapi untuk mengejarnya saya harus melakukan kualifikasi lebih baik. Jadi di belakang podium kemarin, si Diga itu sempat bilang sama Alex Marquez, 1 lap lagi gua kayaknya bisa ngejar lu. Itu saking orinya loh bannya. Jadi dia bilang balapannya panjang, mungkin dalam beberapa lap lagi saya bisa mengejar Alex. Tetapi kenyataannya saya harus meningkatkan kemampuan di babak kualifikasi dengan mulai mencoba start dari 2 baris pertama. Anda bisa sangat kompetitif dan memaksakan diri melampaui batas, tetapi itu bukan cara terbaik untuk memenangkan balapan. Saya menikmati podium saya ingin tetap berada di sini melihat lautan orang yang menyerbu trek, dan itu fantastis. Hanya memikirkannya saja membuat saya merinding, dan hari ini adalah hari yang tidak terlupakan untuk saya. Jadi ditanyalah dia, kan kamu bilang Peko itu sangat hebat dalam pengereman, tetapi pada akhirnya kamu bisa menyalip dia ketika ada celah. Jadi dia bilang Peko itu punya gaya berkendara yang hebat. Dia sudah menjadi titik acuan di Ducati selama beberapa tahun terakhir. Kekuatan terbaiknya adalah pengereman, dan disitulah dia membuat perbedaan. Tetapi di saat dia tidak bisa memanfaatkannya, maksudnya udah nggak bisa ngerem dengan baik, dia tidak berdaya. Tahun ini dia mengalami masalah dengan setup motornya dan dia tidak merasa bebas melakukan apapun yang dia inginkan di atas motornya. Saat bagian depan mulai bergerak dan bannya mulai aus, semuanya menjadi lebih sulit. Saya tidak tahu setup apa yang dimiliki oleh Peko, tetapi tidak mudah untuk menyalipnya. Jadi ketika saya melihat peluang, saya memanfaatkannya untuk menyalip dia. Jadi ditanya dia, kan di konferensi pers lu bilang sama Marc Marquez, oh tunggu aja gue juga bakal kesana. Nah, artinya dia nantang Marc Marquez maksudnya. Jadi dia bilang begini, kami memulai musim dengan tujuan untuk meraih podium di setiap hari Minggu. Pada akhirnya kami juga memiliki GP25. Peran kami adalah itu. Awal kejuaraan memang menjadi lebih rumit karena saya cedera dan saya kurang merasa percaya diri. Saya yakin bahwa kami akan segera bergabung. Senang memiliki perasaan ini ketika saya memilikinya dan saya benar-benar ingin bersaing dengan yang terbaik. Saya benar-benar ingin bisa melakukan balapan seperti yang terjadi di antara Peko dan Marc di lap pertama, dan itu menjadi cara yang hebat untuk lebih berkembang. Jadi intinya adalah dia juga pengen ikutan battle gitu maksudnya. Kan Morbidelli udah pernah battle sama Marc, Peko udah pernah, dia belum soalnya gitu. Jadi ditanya lagi ya perkara soal Marc Dibu di podium. Dia masih Dibu loh di podium. Sorry tuh saya kak, cuman ya bedanya sama best-best itu tutup mulut, Morbidelli nggak ditanya, nah dia ditanya dan dia menjawab. Jadi dia bilang, menurut saya olahraga kita ini, MotoGP ini sangat indah. Justru menyenangkan bahwa kita itu punya kelompok-kelompok fans. Karena seperti itulah tanda bahwa olahraga ini populer. Saya pernah pergi nonton pertandingan basket NBA ketika dia seri Texas kemarin. Saya melihat orang-orang dari kubu yang berlawanan menonton sambil berbagi keripik. Keripik itu crackernya versi Amerika gitu. Bahkan orang-orang yang tidak saling kenal itu mendukung tim masing-masing dan saling mengejek lawan mereka tapi dengan cara bercanda.
Saya ingin melihat dukungan seperti itu di olahraga ini juga, karena ini adalah olahraga yang sehat. Itulah yang ingin saya lihat dari masyarakat umum. Nah, akhirnya dia ditanya soal liverinya. Dan ada Valentino Rossi juga akan datang. Itu saking penuhnya pedok, itu rame banget kan, banyak selebriti. Itu Bebe Vale itu sampai pusing ke sana ke sini, tau nggak? Kayaknya ada investor baru yang pengen tanya-tanya sama dia. Jadinya dia itu nyaris nggak pernah ketemu ridernya di pedok untuk hari Minggu. Dia datang tapi cuma bisa hari Sabtu. Hari Minggu itu nyaris nggak pernah ketemu sama ridernya Bebe Vale. Ya memang dia ada di pedok tapi dia nggak ketemu sama ridernya. Jadi dia bilang, ya saya belum sempat ketemu sama Vale. Begitu juga dengan Cremonini. Itu adalah akhir pekan yang luar biasa karena banyak orang, dan menurut saya ini adalah hal yang luar biasa untuk seluruh tim. So kita pindahlah ke Gresini. Aldeguer finish P12. Stay, nggak naik dan nggak turun, tetapi dia sempat tercecer. Jadi menurut gua orinya berfungsi di situ. Ketika dia tercecer, dia berhasil kembali ke tempatnya ya, meskipun nggak bisa finish lebih baik daripada Ai Ogura yang baru aja comeback setelah cedera. Kita pindah ke Alex Marquez. Sama Alex finish P2. Jadi dia bilang, saya senang dengan posisi kedua ini. Bagi saya yang penting adalah melakukan yang terbaik dan tidak melakukan kesalahan. Saya mengawali balapan dengan baik dan sempat tidak ingin terlibat dalam pertarungan antara Mark dan Pecco. Sebenarnya saya lebih memilih untuk menghemat ban dan menghemat tenaga saya. Tetapi ya, strategi saya akhirnya berubah ketika saya melihat Pecco Bagnaia membuat kesalahan di tikungan pertama, dan saya berkata kepada diri saya sendiri, oke, mari kita coba. Saya mencoba memaksakan kecepatan saya, bahkan dengan resiko yang harus saya bayar di akhir balapan. Itu adalah pilihan yang tepat. Tetapi, nah ini lagu lama, kalian bisa dengar. Mark lebih cepat dari saya. Sebelum tiba di Mugello, saya tahu bahwa saya memiliki peluang bagus di trek ini untuk meraih poin. Sebaliknya, Mark ternyata lebih baik dari saya dan saya lebih baik daripada Pecco. Itu lebih penting. Jadi ditanyalah dia, lu dipuji sama Pedro Acosta karena lu bagus banget ternyata di sini. Jadi dia bilang, saya berterima kasih kepada Pedro atas pujiannya, tetapi saya menganggap diri saya sama seperti sebelumnya. Saya hanya berusaha melakukan pekerjaan saya dan memberikan 100% kemampuan saya. Meskipun ya kadang itu nggak cukup juga, tetapi saya berjuang di klasemen ini melawan pembalap seperti Mark. Jangan lupa bahwa dia adalah rider tim pabrikan dengan motor pabrikan, dan ya kalian tahu itu Mark. Poin kuat saya hanyalah konsistensi dan tidak boleh membuat kesalahan. Ada yang mengatakan bahwa saya tidak menyerangnya seperti yang saya lakukan kepada pembalap lain, tetapi intinya adalah bahwa untuk menyerang, Anda harus lebih cepat daripada yang Anda serang. Karena kalau tidak, ya Anda tidak bisa menyerang. Saya juga akan terus mencoba setiap akhir pekan untuk menyerang dia kalau bisa. Nah, ditanyalah dia perkara soal Pecco kan sempat nyundul bannya Marc Marquez. Ini sama seperti yang terjadi antara Alex Marquez dengan kakaknya sendiri di Qatar, yang dia nyundul ban belakangnya Marc Marquez. Itu karena terjadi untuk kedua kalinya. Jadinya RD itu manggil Pecco sama Marc karena mereka merasa itu disengaja, karena kan ini adalah kejadian berulang dari Qatar. Di Qatar, Alex Marquez itu sampai kececer jauh banget karena dia nabrak ban belakangnya Marc Marquez. Nah, sama Pecco, untungnya Pecco lebih stabil waktu itu, memang lagi tinggi-tingginya semangatnya dia ya kan. Jadi ditanyalah ke Emak Alex. Jadi dia bilang, seperti yang saya katakan, saya sebenarnya ingin menjauh karena itu bukan pertarungan saya, tetapi karena saya ada di dekat mereka dan juga ikut beresiko, saya sebenarnya tidak menyangka akan terjadi kontak seperti itu. Ketika saya melihat Pecco tiba-tiba melambat, saya berhasil meluruskan motor dan menyalipnya. So, kita bahaslah Pecco. Dia finish di luar podium setelah 3 tahun berturut-turut memenangi Mugello. Itu fansnya yang orang Italia itu sampai bilang, ya udah lalu keluar aja dari Ducati. Ya menurut gue mending gak usah, lu di situ aja kak, di situ aja. Selama kontrak lu masih ada, tahan lu di situ, berusaha yang terbaik, karena pada akhirnya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Trust me. Perkara soal cakram, jadi kemarin Pecco itu turun dengan fork yang baru yang lebih panjang, tetapi yang menjadi masalah adalah cakramnya. Kalau di Aragon dia pakai cakram 355 itu nggak ada masalah, di Mugello dia justru bermasalah. Kok bisa gitu Mbak Yu? Karena ternyata gini, dia sempat pakai di FP1 cakram 340 yang standar, ternyata dia hampir crash, dia pindahlah ke 355. Ternyata masalahnya adalah terlalu panas sirkuit Mugello. Jadi orang Brembo itu menjelaskan seperti ini loh. Ini kan cakramnya lebih gede. Memang kalau mau dipakai, kalau dia lagi bagus-bagusnya dipakai, ya emang pakem. Masalahnya adalah itu memerlukan waktu untuk panas.
kalau mau langsung dipakai itu belum tentu bisa berfungsi dengan bagus. Jadi ibarat kata kalau lu start terus lu ngerem di situ, belum tentu makan remnya, adanya lu malah cilaka. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia harus pakai bantalan pemanas. Nah masalahnya adalah kalau dia pakai bantalan pemanas untuk bisa langsung berfungsi, itu sebenarnya nggak masalah. Tapi karena Mugello lagi panas-panasnya, ya artinya itu akan semakin panas cakramnya dan akan mengakibatkan suhu ban depan dan tekanan ban depan itu naik drastisnya luar biasa karena ini kan lebih gede, lebih panas dan pakai pemanas pula. Ngerti nggak? Jadi akhirnya Peko bilang, ya kayaknya saya nggak bisa pakai karena itu nggak bisa cukup panas untuk langsung dipakai. Artinya dia nggak bisa spekulasi. Beda dengan kalau di Aragon dia pakai bantalannya, dia udah tahu karena ini kan suhunya nggak terlalu panas. Jadi memang berfungsi dengan baik ketika dia sudah pakai. Nah kalau dia pakai itu di Mugello, itu akan sangat panas sekali setelah beberapa tikungan. Nah sementara kalau dia nggak pakai bantalan, itu bakal terlalu dingin, belum siap untuk dipakai begitu dia mau pakai. Dan itu beresiko dia crash karena pasti dia gagal ngerem. Kurang lebihnya kayak gitu. Makanya akhirnya dia memutuskan nggak pakai cakram 355. Bahkan di Asen pun dia nggak pakai karena di Asen juga bakal panas gitu katanya dia. Jadi dia bilang saya melaju selama 6 lap dengan baik, tapi begitu ban depan saya ambruk, saya mulai bertingkah seperti udang. Saya mencoba segalanya, saya melaju lebih cepat dari Alex tetapi saya tidak bisa mendekat dan itulah kenyataannya. Saya melaju 4/10 detik lebih cepat, tapi kemudian saya harus mundur karena ban depan saya tidak bisa bertahan. Sebenarnya ini adalah hal yang seperti biasa, seperti balapan-balapan sebelumnya. Awalnya saya percaya diri, saya ingin tetap dekat dengan para pemimpin balapan, tapi sayangnya itu tidak mungkin karena saya juga beresiko untuk crash. Jadi buat yang bertanya apa yang terjadi, ya udah dia bilang ban depan saya udah ambrol dan ternyata ban belakang dia juga udah ambrol. Apakah kamu kesal? Jadi dia bilang, ya saya sangat kesal. Saya kecewa karena saya tahu apa yang saya bisa lakukan di Mugello. Dan saya tahu bahwa saya bisa memenangkan balapan, tetapi saya tidak dalam posisi bisa bertarung untuk kemenangan. Saya melakukan seluruh balapan untuk melihat apa yang dilakukan oleh Alex dan Mark dan mencoba untuk lebih dekat dengan mereka. Tetapi setiap kali saya ada di sana, saya harus kembali mundur. Saya mengambil resiko terlalu banyak. Pada akhirnya balapan berjalan seperti di Aragon dan dalam beberapa hal menurut saya itu memalukan. Jadi ditanyalah sama Giorno, apa yang menurut lu kurang dari Alex dan Mark? Jadi dia bilang, ya rencana untuk Asen nggak tahu, gue nggak ada rencana. Itu saking keselnya dia. Saya berada dalam ketidakpastian. Sayangnya saya tidak bisa membuat motor meluncur sehalus dulu. Saya tidak bisa mengerem seperti yang dilakukan oleh Alex dan Mark karena saya berisiko kehilangan kendali bagian depan setiap saat. Faktanya saya merasakan gerakan dan kami tidak bisa menemukan solusinya. Ditanyalah dia, kan lu udah ngetes wiring baru tuh di Aragon, kenapa lu nggak pakai? Jadi dia bilang sekarang itu bukan saatnya melakukan hal-hal yang berbeda dan saya akan mengambil resiko kalau saya memakainya dan saya nggak mau mengambil resiko lebih banyak lagi. Ini aja masalah rem belum kelar, ngapain lagi kita ngurus itu wiring? Kurang lebihnya kayak gitulah maksudnya dia. Jadi dipancing dia, menurut lo apakah Alex emang sengaja nggak mau nyerang Mark Marquez sementara untuk nyerang lu dia luar biasa agresif? Ibarat kata memang Peko dikeroyok, sementara kalau melawan kakaknya dia lebih memilih ya udahlah biarin aja. Beda kan emang perlakuannya. Jadi dia bilang sebenarnya saya nggak tahu, tetapi jelas bahwa Alex itu akan lebih berhati-hati saat bertarung dengan Mark. Ini sama seperti saya saat battle dengan anak-anak akademi. Nah yang cukup menarik adalah dia ditanya, kenapa lu nggak bisa maksa Ducati kau untuk membantu lu menemukan solusi? Jadi dia bilang, ketika saya memulai di Mugello, konferensi pers kan saya bilang kalau saya tidak kompetitif di sini berarti ada masalah dan ada yang salah. Ya, ada masalah. Kami tidak berhasil menyelesaikan apapun dan tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan kepada saya kenapa tahun ini saya tidak bisa melaju seperti yang selalu saya lakukan sebelumnya di Mugello. Kalau kalian mau saya memaksa Ducati pakai acara kasar-kasaran, saya bukan orang yang seperti itu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau saya seperti itu. Semua orang di Ducati bekerja keras dan tidak ada yang dikecualikan. Faktanya, kami tidak kemana-mana. Kami memang sedikit membaik di balapan-balapan tertentu, tapi kami tidak kemana-mana saat ini.
soal disalib di Gian Antonio, Peko bilang, ya saya berusaha sebaik mungkin untuk mempertahankan ban saya, tetapi ketika di satu titik saya melakukan kesalahan karena kondisinya ban depan saya sudah ambrol dan ban belakang saya itu punya lubang sehingga saya mengalami getaran dan saya sulit mengendalikan diri ketika di tikungan, dan disitulah dia menyalip saya. Jadi ya saya sudah nggak bisa kemana-mana. Intinya ketika itu adalah yang penting saya finish karena saya semakin lambat dan semakin lambat. Nah, kemarin ada yang tanya, Mbak Yu, itu dia katanya bisa kembali ke motor lamanya tahun depan. Mereka ini adalah rider pabrikan, jadi harus disepakati bersama mau pakai motor apa. Karena itu bakal dihomologasi engine freeze lagi. Karena kan memang development freeze, nggak ada pengembangan mesin, nggak ada pengembangan motor, tetapi tetap mereka harus memilih mau pakai mesin mana. Ya kalau dia nggak sepakat sama Marc Marquez ya nggak bisa, kecuali Liberty Media mengizinkan untuk merubah aturan ya mungkin bisa. Karena itu cuma berlaku untuk satelit, mau pakai motor yang berbeda itu bisa. Kalau rider pabrikan kayaknya sulit karena mereka harus sama mesinnya. Nah, ditanyalah juga itu ke Peko Bagnaia, jadi dia bilang kalau kami harus menggunakan motor yang sama persis seperti sekarang, ya jelas saya akan kesulitan juga tahun depan. 9 balapan sudah lewat dan masalah saya masih sama. Sulit untuk mengubah DNA motor. Nah ini kemarin kan udah gue bilang, DNA itu kalau udah berubah, lu nggak bisa pakai cara Frankenstein. Mungkin akan berfungsi sedikit, tapi hampir bisa dipastikan itu nggak bisa berfungsi seluruhnya. Nunggu petir ala Frankenstein untuk bisa membuat semua part itu berfungsi, ya bisa, tapi berapa lama? Karena yang bermasalah ini DNA-nya bukan part-partnya, tetapi ya bukan mustahil untuk membuat itu berfungsi. Ya mungkin mananya gitu berfungsi, tapi untuk membuat semua part itu berfungsi sekalian kayaknya agak sulit. Dan kalaupun berfungsi, ya kita akan mempertanyakan berapa lama. Sementara tahun depan itu adalah development freeze, jadi ada kemungkinan mereka akan memakai motor yang sama dengan tahun ini. Jadi Peko bilang sulit untuk mengubah DNA motor, jadi saya hanya berharap bisa menemukan keseimbangan yang tepat, karena jika tidak saya beresiko mendapatkan masalah yang sama di tahun 2026. Jadi ditanyalah dia soal kans gelar jodohnya, jadi dia bilang ini bukan saatnya untuk memikirkan kejuaraan dunia. Karena saya harus menemukan kecepatan saya lagi, saya tidak bisa berpikir untuk memenangkan gelar dengan balapan seperti ini, di mana saya harus berada di belakang dan saya tidak bisa melakukan apapun. Di mana saya cuma bisa berharap seseorang di depan saya membuat kesalahan, dan itu tidak benar. Saya berharap bisa menemukan solusi, tetapi dalam situasi saat ini, jika tidak ada yang berubah, nampaknya sulit. Tapi kan di Asen apakah ada peluang untuk membaik? Jadi dia bilang, Asen ini adalah trek yang mengutamakan sensasi di bagian depan dan stabilitas motor. Kalau saya di Asen sama seperti di Mugello sekarang, ya sama, saya juga akan kesulitan, Kak. Nah, ditanyalah dia perkara dia punya kontak dengan Marc Marquez yang nyundul ban belakangnya Marc Marquez kan. Jadi karena ini adalah peristiwa berulang di musim yang sama, dianggap bahwa Marc Marquez sengaja memperlambat motornya di trek. Jadi bikin Peko terlanjur berakselerasi sementara dia memperlambat untuk akselerasi. Dianggap sengaja. Nah, Peko itu dipanggil ke RD untuk bertanya apakah menurut lo ini adalah hal yang bisa diterima atau enggak. Kan Peko seperti biasa mah kalau dia santai. Jadi dia bilang, itu adalah kontak yang normal untuk saya. Itu cuma kontak balapan. Hari ini mereka tidak memberikan penalti yang buruk karena menurut saya ya itu sudah jelas. Untuk apa di penalti? Jadi cuma ada klarifikasi, dan sejujurnya saya tidak tahu apa yang mereka tanyakan kepada Marc, tapi bagi saya dia memang menunda untuk membuka gas karena dia tidak mau saya melewati dia dan kami bersenggolan. Itu aja, dan menurut saya itu normal. Lu tau lah dia, Marc Marquez mau sederti apa, dia itu yang oh nggak apa-apa, itu nggak masalah. Nah itu, yang satu lurus banget, yang satu kotor banget. Nah jadi ya lu nggak bisa salahkan juga orang Italia itu sebel sama dia, karena memang Peko itu punya standar kebenaran dan keadilan yang emang next level. Dan itu standarnya Ducati, dan mendapati Marc yang punya segala cara gimana caranya supaya bisa hore-hore. Nah itu yang memang udah gue bilang, ini bukan masalah Valentino Rossi tapi masalah karakternya Marc Marquez yang berlawanan sama Peko yang tenang, yang bersih, yang jujur, yang adil. Sementara Marc Marquez ya kalau bisa diakali ya diakali,
Ducati. Nah itu yang beda sama nilai-nilai yang dimiliki sama orang Italia dan Ducatisti. Jadi ABR kalau lu mau seret-seret Valentino Rossi terus nggak tepat, karena itu udah lewat banget. Kami sendiri aja udah lupa perkara itu. Yang kami ingat sekarang adalah karakter Marc Marquez yang selalu kotor, yang susah banget buat bersih, buat jujur, buat adil. Nah itu yang nilainya juga dianut oleh para Ducatisti dan orang Italia, sehingga memang bukan karena dia ribut sama Valentino Rossinya, tapi lebih ke karakternya dia yang sorry tuh saya, makanya gue bilang dia si culas. Ada aja caranya gitu loh. Nah, kita pindahlah ke Marc Marquez, pemenang yang kemarin mencatatkan kemenangan ke-93 dengan pole position ke-100. Jadi dia bilang senang rasanya bisa mencetak 37 poin di Italia, yang juga membuat saya bangga karena saya menang dengan motor Italia, di tim Italia, di tim pabrikan Ducati, di trek Italia seperti Mugello. Karena saya merasa sepanjang akhir pekan ini sangat istimewa bagi seluruh tim, saya sebenarnya lebih berkonsentrasi untuk memperjuangkan podium yang merupakan tujuan utama. Tetapi ketika dalam balapan saya melihat saya bisa menang, dan setelah start yang normal menurut saya bisa battle dengan Pecco dan Alex. Kemudian di bagian kedua balapan sedikit lebih tenang dan saya bisa mengambil sedikit lebih banyak resiko daripada di Aragon. Tetapi itu sepadan bagi saya. Hari ini saya memainkan hampir semua kartu saya. Yang terakhir yang Anda mainkan adalah melihat apa yang dimiliki oleh lawan Anda, dan kadang semuanya berjalan buruk. Tetapi hari ini ada bagian dari balapan di mana saya banyak mempush dan mendapatkan 1,5 atau 2 detik lebih unggul. Jadi ditanyalah dia perkara ban, karena kan Pecco itu habis bannya. Jadi dia bilang saya mencoba mengendalikan ban, karena di Ducati kami tahu bahwa dengan ban belakang soft kami akan kesulitan di akhir balapan jika kita terlalu memaksakan diri di awal balapan. Kami banyak memakai ban dalam battle, dan ketika Pecco melewati saya bisa melihat bahwa dia terlalu memaksakan diri, dan saya mencoba mengendalikan supaya tetap dekat dengan dia dan mencoba memimpin balapan. Karena pada saat yang sama penting untuk tetap berada di depan agar ban depan saya tidak terlalu panas. Kemudian ketika Alex melewati kami, saya melihat bahwa dia juga punya kecepatan berbeda. Jadi saya mencoba mengikuti dia dan menyerangnya dan mulai memimpin balapan. Nah, ditanyalah dia soal Pecco yang pada akhirnya toh harus kalah battle. Jadi dia bilang, ya Pecco mencoba segalanya dan hari ini dia berusaha keras di awal balapan. Mungkin terlalu keras, tetapi berusaha sekeras mungkin adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan, karena ketika Anda kesulitan, Anda melawan motor dan Anda membuat ban lebih cepat aus. Anda akhirnya harus melaju lebih lambat. Seperti yang kita lihat, Pecco cepat sepanjang akhir pekan dan mengalami masalah di akhir balapan. Kita harus memeriksa datanya, tetapi saya pikir ini adalah perkara keausan ban belakang soft yang tinggi untuk semua orang, kecuali di Gia. Jadi saya pikir itu adalah strategi terbaik baginya untuk battle di awal-awal balapan. Saya memang sudah berpikir Pecco akan sangat agresif, karena di kemenangan terakhirnya di sini dia selalu memegang kendali sejak awal balapan hingga akhir balapan. Dia sangat nyaman saat memimpin balapan di Mugello, dan saya tahu dia akan berusaha melakukannya, tetapi hari ini mungkin dia kurang cepat. Dia melakukan beberapa lap pertama yang hebat, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, ketika Alex melewati kami, dia adalah orang yang lebih cepat dari semua orang yang ada di bagian balapan itu. Apakah ini battle terakhir? Tidak, karena minggu depan akan ada sirkuit lain yang biasanya Pecco bagus, bahkan lebih baik dari ini. Jadi kita lihat saja nanti, meskipun ya perbedaan di klasemen tampaknya memang cukup besar. Jadi dia bilang ini seperti akhir pekan di Qatar, di mana saya mendapatkan kemenangan yang tidak terduga. Ini biasanya adalah salah satu trek di mana saya hanya bisa mencoba bertahan, tetapi hari ini saya berhasil menyerang dan juga berhasil membawa beberapa poin lebih banyak dari Alex yang merupakan rival utama saya saat ini di klasemen, karena dia cepat, dia konsisten, dan dia sangat kuat di banyak tempat, terutama di tikungan kanan yang cepat. Rasanya kemenangan ini ya seperti kemenangan yang lain, semua orang tersenyum bersenang-senang dan parade hari ini sangat menyenangkan. Ya memang balapan terakhir adalah kandang saya di Aragon, yang mana juga sangat menyenangkan. Jadi ini adalah balapan kandang lainnya. Jadi ibarat katakan di Aragon nama dia dielu-elukan karena itu adalah balapannya dia dengan fansnya dia di sana. Nah, sementara di sini adalah balapannya Pecco dan Ducati. Memang lebih menuntut, tapi menurut saya kemenangannya sangat menyenangkan. Karena dulu saya sudah sering bertarung dengan Ducati di sini. Saya ingat tahun 2019 saya melawan Petrucci dan Dovizioso.
Tetapi hari ini sedikit lebih mudah berkat tenaga ekstra motor di trek lurus dari mesin kami yang bekerja dengan sangat baik. Tim berusaha membantu saya memahami cara menghadapi lap pertama di sprint race dan di balapan dengan ban baru di sini. Tetapi pada akhirnya pembalaplah yang membuat perbedaan besar. Saya mencoba sedikit menyesuaikan gaya berkendara saya agar bisa lebih fokus dan lebih tepat di bagian akhir tikungan yang biasanya saya kesulitan dengan ban baru. Nah, ditanyalah dia soal sama Alex yang bakal nantang dia karena selisihnya cuma 40 poin dibandingkan dengan Peko yang 100 poin kan jauh banget. Jadi dia bilang ketika Anda adalah seorang pembalap pabrikan, Anda akan merasakan tekanan untuk memperebutkan gelar, terutama jika Anda mengendarai Ducati yang merupakan motor terbaik di trek. Alex mengendarai motor tahun lalu dan kami mencoba memperkenalkan elemen baru untuk meningkatkan keunggulan kami. Namun meskipun begitu, dia melaju dengan sangat cepat. Ini adalah balapan ke-9 tahun ini, tetapi saya menjalani salah satu momen terbaik dalam karir saya dan Alex ada di sana. Dia adalah saudara saya, tetapi dia juga adalah salah satu lawan terberat saya yang pernah saya temui karena dia sangat konsisten dan memiliki keseimbangan yang hebat di semua trek. Yang pasti saya ingin menikmati momen manis ini sebagai keluarga Marquez. Nah, intinya adalah yang penting Marquez. Jadi misi utamanya adalah selesaikan dulu Peko, nanti setelah Peko selesai baru kita berdua atur baiklah. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Gua rasa ada yang gua lupa sesuatu, tapi kayaknya ini juga udah panjang banget. Karena kita bakal back to back, gua nggak tahu ini bakal berapa lama kalau udah di clean cut sama admin akun. See you next time guys, bye-bye.